Jemaat terkasih, ibadah minggu ini memasuki minggu ketiga Prapaskah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kepada Kristus Raja Gereja. Dengan bangkit berdiri, mari kita memuliakan namanya seraya menyanyikan pelengkap gedung jemaat nomor 13. Kita masuk ke rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini terselenggara karena pertolongan Tuhan, Pencipta semesta, dan yang senantiasa memelihara kita. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak berada saat ini. Pada minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan kita bersama-sama akan berefleksi di tengah-tengah kebaktian minggu ini. Cintaku pada rumahmu. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian Bait Allah yang dilakukan Tuhan Yesus. Penyediaan hewan-hewan korban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Ia marah karena Bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya, kita ungkapkan dengan peribadahan yang kita selenggarakan. Menghayati panggilan Tuhan, kita datang baginya dan puji bagi kemuliaan namanya. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengakui setiap pelanggaran dan kesalahan serta dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama mohon kemurahan Tuhan. Kita berdoa.
Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Inilah pengakuan kami. Dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan atas dosa kami. Amin. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempatmu tiada lagi bagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan berbunyi, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kitab Mazmur pasal 32 ayat 5. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa
bagiku dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita bersama berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas anugerah yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Hingga kami bersuka cita karena kasih karunia-Mu senantiasa nyata di dalam hidup ini. Di tengah ibadah kami saat ini ya Tuhan, kami merindukan sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami, memberi hikmat akal budi, memampukan kami untuk mengerti sabda-Mu, bahkan melakukannya di tengah-tengah kehidupan ini. Kami serahkan pewartaan ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Allah, Engkau kuduskan kami, supaya kami layak bersatu dengan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan. Firman Allah diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 2 ayat 13 sampai 22. Yang demikian sabdanya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian
sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema Cintaku pada Rumahmu. Bacaan kita dari Injil menurut Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Sebelum kita merefleksikan lebih jauh soal peristiwa Yesus mengusir para pedagang dan penukar uang di Bait Suci, maka penting kita melihat sejarah kisah yang ditulis di dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, bagi orang Yahudi, Hari Raya Paskah merupakan hari raya yang besar. Pada Hari Raya Paskah itu, semua laki-laki dewasa Yahudi yang berusia 13 tahun wajib berziarah ke Yerusalem. Jadi semua umat Yahudi ada kewajiban melaksanakan ibadah Paskah di Yerusalem. Padahal tidak semua orang Yahudi itu tinggal di Yerusalem. Mereka ada yang di luar Yerusalem dan jaraknya cukup jauh dari Yerusalem. Nah, dalam upacara utama di Hari Raya Paskah orang Yahudi, yang pertama adalah mempersembahkan kurban anak domba dan perjamuan Paskah dalam keluarga-keluarga. Selain memberikan persembahan kurban, maka orang Yahudi juga diwajibkan untuk membayar pajak ke Bait Suci. Nah, mata uang yang dipakai di Bait Allah itu adalah mata uang yang namanya tiria. Sementara orang Yahudi yang ada di luar, tidak semuanya mata uangnya tiria. Maka dalam Bait Suci itu ada penukar uang dan ada penjual binatang, domba, lembu, dan merpati yang untuk kurban. Nah, karena jaraknya jauh, mereka tidak bisa membawa binatang yang akan dikorbankan dari tempatnya masing-masing. Nah, maka untuk meringankan dan menolong umat Yahudi yang hendak berziarah pada Hari Raya Paskah di Bait Suci di Yerusalem, pihak Bait Allah telah memberikan layanan menjual binatang kurban, baik merpati, domba maupun lembu, dan juga ada meja-meja penukar uang. Nah, itulah yang dilakukan Bait Suci pada waktu itu, memfasilitasi, menolong supaya umat bisa
beribadah, mempersembahkan korban, dan membayar pajak ke bait suci. Apakah ini salah? Tentunya tidak. Itu hal yang baik. Nah, itu kurang lebih sejarah dari teks yang kita baca pada saat ini. Nah, Tuhan Yesus karena juga orang Yahudi dan umurnya sudah 13 tahun, maka harus ada di bait suci untuk melakukan ziarah, melaksanakan ritual di hari raya besar Paskah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, saat Tuhan Yesus berada di bait Allah itu, Tuhan Yesus marah. Ada apa? Tuhan Yesus kok marah? Apakah salah bait suci memfasilitasi, menyediakan binatang korban? Juga mata uang yang harus ditukar untuk pajak bait suci? Tentu tidak. Lalu mengapa Tuhan Yesus marah? Ini pertanyaan yang tentu menjadi refleksi kita. Kemarahan Tuhan Yesus sebenarnya bukan pada apa yang dilakukan oleh bait Allah memfasilitasi umat untuk mempersembahkan dan beribadah, membayar pajak ke bait suci. Tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di bait suci itu ternyata ada hal-hal yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Mereka tidak dalam kapasitasnya memfasilitasi dengan hati yang mengasihi Allah, tetapi justru mereka mencari keuntungan dari menjual binatang korban dan penukaran uang. Itulah yang kemudian Tuhan Yesus marah, mengatakan kepada mereka bahwa rumah Bapaknya telah menjadi sarang penyamun. Dan ini tentu menjadi refleksi kita. Bagaimana cinta kita kepada rumah Allah. Tentu Bapak Ibu Saudara, refleksi kita berbeda. Di saat sebelum pandemi COVID-19, gereja, rumah Tuhan selalu penuh dihadiri oleh jemaat Tuhan, melakukan peribadatan, melakukan aktivitas ritual dan sebagainya. Dan penyelenggara peribadatan memfasilitasi dengan baik. Tetapi saat ini kita tidak bisa untuk hadir di gereja. Tapi gereja tetap memfasilitasi Bapak Ibu Saudara-saudara untuk terselenggaranya ibadah. Walaupun Bapak Ibu Saudara anak-anak berada di rumah masing-masing, gereja tetap melakukan aktivitasnya, memfasilitasi umat untuk melakukan ibadah, melakukan ritual. Bahkan ada dalam penghayatan bersama dalam ibadah. Walaupun tempatnya tidak bersama di gereja. Tentu ini tidak salah. Karena ini upaya-upaya yang dilakukan di tengah masa pandemi COVID-19. Gereja selalu melakukan yang terbaik untuk memfasilitasi jemaat dalam beribadah.
Di konteks ini semua dikerahkan dengan teknologi, dengan segala macam. Yang penting jemaat terlayani. Walaupun jemaat di rumah bisa bebas untuk memilih mau beribadah dengan gereja mana. Tapi saya rasa kita bersama-sama tetap menghayati bahwa kita senantiasa ada dalam ibadah, memuliakan dan mengagungkan Allah. Nah, semua dilakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan sekarang sudah muncul istilah-istilah gereja digital. Semuanya serba daring, virtual. Karena ini menjawab konteks pandemi. Dan kita tidak tahu kapan selesainya. Ada seorang dokter mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, 4 tahun lagi pun belum tentu selesai. Bayangkan itu. Ada yang berpendapat 10 tahun. Ya, dan seterusnya. Kita tidak tahu kapan selesainya. Tapi gereja selalu berupaya untuk memfasilitasi jemaat untuk terus bisa beribadah. Penghayatan kita untuk cinta kepada rumah Tuhan tentu tidak terkait dengan gedungnya. Ada hal yang seringkali dipahami salah oleh jemaat, bahwa rumah Allah itu hanya dibatasi oleh tembok gereja, bahkan denominasi, organisasi gereja saja. Nah, di pandemi ini kita merasakan dan kita langsung praktek. Ternyata rumah Allah itu tidak bisa dibatasi oleh dinding tembok gereja. Nah, maka Tuhan Yesus marah kepada orang-orang Yahudi yang memiliki pemahaman sempit terhadap rumah Allah. Bahkan menjadikan rumah Allah itu sebagai tempat mencari keuntungan. Mereka tidak melayani dengan hati, mereka tidak mencintai Allah, tetapi mereka justru menjadikan rumah ibadah, bait Allah menjadi tempat berbisnis. Nah, itulah yang kemudian Tuhan marah. Tuhan Yesus melihat orang-orang Yahudi itu tidak mencintai Allah. Mereka hanya terjebak pada ritual-ritual, pada ibadah-ibadah semu. Tapi hatinya jauh. Padahal mereka adalah penyelenggara ibadah di rumah Allah. Ini tidak boleh terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Mari kita mencintai rumah Allah, berarti kita juga mencintai Allah. Kita mencintai rumah Allah, kita mencintai Bapa yang memiliki rumah Allah itu. Jangan hanya kita ada di rumah ibadah, di dalam gereja, tapi hati kita jauh dari Allah. Saking cintanya kepada Bapa, maka dalam ayat 17 Tuhan mengatakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Yesus sangat mencintai Bapanya, dan ini yang tidak dimiliki oleh para pemuka agama Yahudi, juga para pedagang-pedagang yang ada di sekitar rumah Allah. Mereka seolah-olah tampak sibuk membantu penyelenggaraan ibadat di bait suci, namun mereka tidak memiliki kasih terhadap Allah dan sesama. Ironis, makanya Tuhan marah kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Mereka hanya pura-pura saja. Mereka penuh kemunafikan. Bahkan mereka jauh
dari apa yang sesungguhnya dilakukan di tengah rumah ibadah. Supaya orang-orang Yahudi memahami dengan baik tentang rumah Allah, Tuhan menantang mereka, robohkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Orang hanya memahami secara materi saja rumah Allah itu. Tapi secara spiritual mereka tidak memahami. Yang dimaksudkan rumah Allah itu adalah tubuhnya. Dan kita semua ini sebenarnya adalah tubuh Kristus. Ya, kita inilah rumah Allah. Maka mari kita semua menghayati ini dengan baik, dan kita bersama-sama ada dalam penghayatan bahwa kita mencintai Allah, Sang Pemilik rumah Allah itu. Jangan kiranya kita menggunakan kesempatan-kesempatan untuk kepentingan diri sendiri, mencari keuntungan dan sebagainya. Mari kita lakukan dengan tulus kepada Allah. Di tengah pandemi ini, tentu kita semua harus menjadi orang-orang yang mampu untuk merefleksi diri dengan baik. Kita di rumah masing-masing tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tetap mencintai rumah Tuhan. Mencintai rumah Tuhan berarti mencintai Allah yang diam di rumah Tuhan itu. Dan Dia adalah Kristus yang selalu ada, hadir dalam kehidupan kita. Selama pandemi, sebelum kita bisa berkumpul di rumah ibadah, mari kita hayati di rumah kita masing-masing. Bahwa Allah pun hadir di rumah kita masing-masing. Karena sesungguhnya bait Allah, rumah Allah itu adalah diri kita. Bukankah tubuhmu itu adalah bait roh Allah? Itu kata Tuhan. Dan bait Allah itu adalah tubuhmu. Dan roh Allah diam di dalam. Cintai Allah, Sang Pemilik bait Allah itu. Sekalipun kita sekarang belum bisa berkumpul karena corona. Dan memang corona ini virus yang pekerjaannya ngongkon kita ora. Corona, kon ora. Nah, gitu ya. Kon ora ngumpul, kon ora ibadah, kon ora beston, gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, enggak apa-apa. Nah, tapi untuk persembahan kon iyo. Nah, gitu. Sampai lupa persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian kita. Kadang orang berada di bait suci, ada di bait Allah, di gereja, tapi hatinya tidak di situ. Bahkan yang seringkali menjadi keprihatinan itu, ada aja orang-orang yang mencari keuntungan dari rumah Tuhan. Itu yang seringkali membuat sedih Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan marah itu. Jangan kiranya kita mencari keuntungan sedikit pun dari rumah Allah. Mari kita jadikan rumah Tuhan sebagai rumah doa yang sungguh-sungguh hati kita terpaut kepadanya. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Mari kita berbuat untuk rumah Tuhan dengan hati yang mencintai Allah. Itu yang seharusnya kita lakukan. Ya, orang kalau sudah tulus mencintai Tuhan, dia rela berkorban untuk rumah Tuhan. Itu ya. Tapi kalau kita cari kepentingan sendiri, keuntungan sendiri, ya sudah. Pelayanan kita itu tidak murni sebagai pelayanan yang mencintai Bapa. Kalau kita sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan,
Mari kita serahkan hidup kita. Mari kita serahkan seluruh keberadaan kita untuk kemuliaan Allah. Dan ini menjadi perhatian kita di masa Prapaskah yang ketiga ini. Kita persiapkan diri dengan baik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayolah kita gunakan selagi kita bisa melakukan untuk kebaikan, untuk bersama kita mencintai Allah, kita lakukan. Apakah Bapak Ibu tidak berefleksi di masa pandemi ini? Ya, apa yang kita miliki? Apakah benar-benar berarti sekarang? Harta dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, inilah waktunya kita kemudian ada dalam penghayatan ini. Cintailah Allah, cintailah rumahnya dengan segala apa yang ada pada diri kita. Dan lakukan itu benar-benar dengan hati kepada sesama, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita memuliakan Allah melalui kehidupan kita. Jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itulah yang membuat Tuhan Yesus marah kepada pemuka-pemuka agama Yahudi yang kelihatan secara mata jasmani mereka menolong, mereka memfasilitasi, tapi mereka justru mencari keuntungan dari apa yang dilakukannya di bait Allah. Mereka telah menjadikan rumah Allah sarang penyanyi. Mari kita jadikan rumah Allah rumah doa. Rumah di mana kita bersama Tuhan untuk terus memuji, memuliakan, dan mengagungkan Allah. Ini yang penting. Kita mulai, ya, Tuhan telah menjungkir balikkan, itu ya, membuat apa tadi? Pecut itu ya. Nah, hati kita bersihkan, gitu ya. Hati kita bersihkan supaya roh Allah ada diam dalam hati kita. Kalau Tuhan menyingkirkan, ya mari kita terima itu supaya hati kita bersih. Sehingga kita bersama ada dalam penghayatan ini. Betul-betul mencintai Bapa dan mencintai rumah Allah. Dengan hati, dengan semangat, dengan spirit. Tidak pura-pura, tidak hanya karena tugas, tidak hanya karena kebiasaan, tapi itu dilakukan dengan hati. Dan kalau kita lakukan itu dengan hati dan terarah kepada Bapa, maka kita akan menyenangkan hati Bapa. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memampukan kita untuk terus mencintai Bapa dan rumah Bapa. Amin. Mari kita hening, kita hayati sabda Tuhan ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Nyatakanlah karya-Mu melalui hidup kami, supaya hidup kami menjadi rumah Roh-Mu, dan kami mencintainya sebagaimana kami cinta kepada Bapa. Jauhkan dan bersihkanlah kami dari segala tindakan perbuatan yang hanya untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, dan jauhkan kami dari segala kejahatan-kejahatan di hati kami ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mampu membersihkan hidup kami sehingga kami menjadi bait-Mu yang kudus dan Roh Kudus diam dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman,
kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, marilah kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur jika kami diperkenan Allah, walaupun kami di rumah kami masing-masing, mungkin juga di tempat yang lain, di perjalanan dan dimanapun, Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk merefleksi diri di tengah bersama-sama ibadah. Dan untuk itu ya Tuhan, saat ini kami bersuka cita karena Tuhan hadir dalam kehidupan kami, dan kami pun merasakan kehadiran-Mu karena kami percaya Roh-Mu ada dalam hidup kami. Ya Allah, saat ini kami berdoa untuk umat-Mu yang dalam kesulitan, masalah-masalah yang dihadapi, mereka yang terdampak pandemi COVID-19, mereka yang dirumahkan, di PHK, yang bisnisnya hancur, yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi, tolonglah mampukan mereka untuk berinovasi, mampukan mereka, berikan mereka hikmat untuk kreatif, sehingga oleh kekuatan dan kemurahan Allah, mereka dimampukan dan mereka mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Tolonglah saudara-saudara kami dari segala keterpurukan ya Tuhan. Bapa, kami berserah kepadamu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, bahkan mereka yang terpapar virus COVID-19. Lawatlah mereka, jamah dengan mujizat-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Hanya kepadamu ya Allah kami bersandar berserah. Karena keterbatasan medis, Engkau sendiri yang hadir ya Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi mereka. Upaya-upaya medis yang dilakukan, Tuhan juga memberkati. Obat-obat, alat-alat medis, dokter, perawat, tim medis, semuanya Engkau berkati. Sehingga Engkau pakai untuk menolong saudara-saudara kami yang sakit, bahkan yang terpapar virus COVID-19. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Engkau juga memberkati ya Allah, bagi anak-anak kami, dimanapun mereka berada, dalam studinya, walaupun saat ini dengan cara virtual, mampukan mereka beradaptasi di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah kekuatan Tuhan, kesehatan, kepandaian, kecerdasan Tuhan nyatakan bagi anak-anak kami. Sehingga dalam konteks apapun mereka dimampukan mewujud nyatakan cita-cita mereka. Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang bekerja dimanapun mereka melaksanakan tugas-tugas mereka. Engkau sertai mereka, jaga lindungi, beri kekuatan kesehatan. Jauhkan dari segala bentuk virus yang saat ini mewabah di negeri kami ini
dan di bumi ini ya Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam pekerjaannya, sehingga mereka merasakan sukacita, damai, sejahtera Allah. Engkau juga berkati anak-anak kami yang mengupayakan pekerjaan. Tolonglah mereka, mampukan mereka untuk mendapatkannya sesuai dengan apa yang menjadi impian mereka, ya Tuhan. Engkau juga berkati anak-anak kami yang mempersiapkan pernikahan, sekalipun di masa sulit di pandemi COVID ini. Allah yang berkarya, Tuhan yang menolong mereka. Kami berserah ya Tuhan, dan biarlah kekuatan Allah yang memampukan anak-anak-Mu. Berkati gerejamu dimanapun berada, juga gerejamu di GKI Gontomanan ini. Nyatakanlah karyamu, sekalipun di tengah masa sulit pandemi COVID ini. Biarlah gereja tetap berupaya dengan inovasi dan kreativitas untuk terus menjadi penyelenggara dan fasilitator terhadap umatnya dalam ibadah. Engkau berkati upaya-upaya gerejamu sehingga dapat dirasakan demi terwujudnya iman dan pengharapan umat-Mu, ya Bapa. Tuhan Yesus, seluruh program-program gereja Engkau juga memberkati, dan biarlah dengan hikmat Allah kami dimampukan untuk melaksanakan tugas panggilan kami sebagai gereja-Mu dengan setiap rencana dan planning pelayanan yang sudah disepakati. Semuanya dapat terwujud di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu ini, ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau juga berkati gereja-Mu di tengah-tengah membantu umat dalam konteks ini, dalam wujud diakonia yang dibutuhkan oleh umat-Mu. Biarlah gereja terus berkarya, sekalipun di masa sulit ini, sehingga gereja-Mu mampu menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Mempedulikan orang-orang miskin, mempedulikan orang-orang yang mengalami kesulitan, dan menolong banyak orang di tengah-tengah keterpurukan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, mampukan para pemimpin bangsa kami untuk membawa bangsa ini lebih baik. Engkau berkati para pemimpin, pejabat, aparat yang ditugaskan untuk memutus mata rantai COVID-19, beri hikmat, beri kemampuan, beri kekuatan dan kesehatan agar bekerja sama untuk kebaikan rakyat Indonesia. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami bersama-sama mengakhiri syafaat ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan padanya. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 5 yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Ngundumanan, atau dapat diserahkan langsung kepada kantor gereja setiap hari jam kerja. Untuk wilayah Pakualaman dapat diserahkan ke Penatu Avani. Untuk wilayah Umbul Harjo dapat juga diserahkan ke Ibu Dewi Esther. Untuk persembahan kita, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu ya Bapa. Kau telah melimpahkan kesehatan bagi kami Tuhan, dan Kau telah memberkati kami, mencukupkan setiap kebutuhan kami hingga saat ini ya Bapa. Bapa, kami datang kepadamu membawa persembahan kami ini ya Bapa. Kiranya Kau sendiri akan menyucikan dan menguduskan persembahan kami ini Tuhan, sehingga layak Engkau pakai untuk keleparan kerajaan-Mu ya Bapa. Bapa, ajarkan kami juga untuk mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan, untuk boleh ambil bagian dalam setiap kegiatan di GKI Ngundumanan ini ya Bapa. Pakai kami ya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah Engkau sendiri mau mengurapi kami, Engkau sendiri mau pakai kami juga sebagai saluran berkat-berkat-Mu Tuhan bagi sesama kami yang membutuhkan dan kekurangan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dan kami alaskan doa kami ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan
Saudaraku, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan. kini dan selamanya. Undur dan kembalilah ke tempat saudara masing-masing dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin saudara. Arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, Majelis Jemaat GKI Ngundumanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.